Hati-hati memilih status UMKM jika Anda tidak ingin terjebak dalam dua kondisi. Ya. Saya ingin sharing kepada teman-teman tentang pengalaman singkat hari ini. Jadi saya ketemu dengan salah satu rekan saya yang sedang menjalani usaha dan sudah berdiri mungkin sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya. Pada waktu itu beliau menggunakan status PPh final UMKM. Nah, di dalam perjalanannya beliau ini tidak menyadari bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan usaha, khususnya perdagangan grosir. Hari ini, tepat hari ini, beliau mendapatkan satu surat cinta dari KPP terkait data omset yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi saya berikan ilustrasi singkat ya teman-teman. Karena beliau ini bergerak dalam usaha grosir, maka otomatis dia pasti akan membeli barang modal terlebih dahulu kepada prinsipal atau supplier. Nah, suppliernya ini mungkin sudah status PKP, sehingga setiap barang yang mereka jual kepada buyer, mereka pasti akan menerbitkan faktur pajak. Ya, tanpa disadari, selama setahun akumulasinya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Ya, akumulasi nih teman-teman. Ini yang tidak disadari oleh teman saya, sehingga dia melaporkan omsetnya sesuai dengan data yang dia miliki. Ya, sehingga data yang dia catat dengan data pembelian yang diterbitkan oleh prinsipal itu jauh banget. Ya, sehingga di database-nya Direktorat Jenderal Pajak, faktur pajak yang sudah diterbitkan atas identitas beliau ini lebih dari 10 miliar. Ya, cukup fantastis kan. Nah, sehingga surat yang diterbitkan kepada beliau ini menyatakan bahwa omset yang selama ini dia laporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya dianggap bahwa harusnya beliau ini sudah tidak boleh lagi menggunakan status PPh final. Itu yang pertama. Ya, jadi ada omset yang melebihi 4,8 miliar dan harusnya sudah tidak layak untuk menggunakan fasilitas PPh final UMKM. Kedua, ini yang juga Anda harus perhatikan. Ketika Anda berusaha di dalam sebuah transaksi atau memiliki usaha yang nominalnya sudah lebih dari 4,8 M peredarannya di dalam setahun, dan barang yang Anda jual adalah barang kena pajak atau objek PPN, maka hati-hati, Anda dianggap sudah layak menjadi PKP, sehingga kelebihan nominal atau kelebihan angka peredaran usaha Anda itu dianggap objek PPN yang Anda harus diwajibkan menyetorkan kembali ke negara. Tentunya dua hal ini akan menjadi kondisi-kondisi yang bisa merugikan kita dan mungkin bisa bikin usaha akan gulung tikar teman-teman. Ya, jadi bagaimana mensiasati hal ini? Ya, ketika Anda memilih untuk berstatus UMKM, maka kontrollah setiap pembelian yang Anda lakukan. Ketika nominalnya sudah hampir menyentuh 4,8, mungkin kurang dalam setahun, maka Anda harus bersiap-siap membentuk badan usaha yang baru supaya menyelamatkan status Anda dari kondisi seperti ini. Kedua, mungkin Anda bisa melakukan split dengan identitas yang lain, mungkin kepada keluarga atau rekan-rekan Anda. Jadi jangan sampai Anda terjebak di dalam status UMKM ini sehingga menimbulkan efek-efek yang lain yang bisa membuat Anda turun motivasi dalam berusaha dan merugikan Anda secara materi. Ya, harap diperhatikan kembali.